Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Oke, Amin. kita mau ngomongin tentang Timnas U16 lagi dan lagi dan lagi. Cuman kali ini karena Timnas ini diguyur hadiah berbagai macam dari pemerintah 1 miliar, dari PSSI 750 juta, kemudian Ya. ya silakan lihat ini Hmm. hadiahnya bejibun, dan juga jangan lupa bahwa kemudian tim ini muncul di berbagai acara, di Ya, acara televisi betul. Indosiar kemarin juga muncul, di acara dangdut ya, dan juga mereka diguyur hadiah. Bro, ada apa ini bro? Sementara gini ya, sementara di satu sisi tempo hari coach Bima Sakti bilang bahwa jangan sampai anak-anak ini mengalami star syndrome. Nah, kalau Nah, begini ini apakah akan ada kekhawatiran ke arah sana, atau siapa yang sebenarnya yang merasa dirinya menjadi star dalam kasus ini? Bro, ya, jadi memang gini ya, kan kita juga sempat mendengar ya bahwa hmm, Bima Sakti juga wanti-wanti jangan sampai anak-anak ini overexpose. hmm, Yang muncul adalah star syndrome. hmm, Padahal mereka baru di level awal, tahap awal betul. gitu loh. Hmm, Perjalanan masih panjang gitu loh. Nah, tapi kemudian kok belakangan berkembang sepertinya omongan Bima Sakti itu tidak di ini ya, tidak tidak diindahkan digubris. gitu ya, tidak digubris. Yang bisa Karena tidak menggubris berarti yang lebih tinggi pangkatnya dong. ya, sepertinya begitu, Bro. Kita nggak tahu apa motifnya. Tapi begini, Bro. Ini juga kan sebagai satu gambaran ya bahwa publik atau katakanlah para pemangku kebijakan, pemangku ini ya kepentingan terhadap sepak bola nasional, ini juga kan sepertinya punya kerinduan yang mendalam ya terhadap prestasi sepak bola nasional. Hmm, Walaupun prestasi sepak bolanya baru di tingkat U16, tapi ini sepertinya menjadi pengobat rasa rindu itu tadi. Tapi hmm, apakah pengobat rasa rindu ini kemudian bisa menjadi bumerang nantinya? Itu juga kan yang harus kita waspadai sebetulnya. hmm, hmm, hmm. Nah, jangan Ya, sampai betul yang dikhawatirkan di Mas Sakti bahwa mereka overexpose, kemudian muncul star syndrome, muncul bahwa mereka merasa dengan begini saja dia sudah dilulukan gitu loh. ya. Jadi lupa gitu loh dengan tujuan semula gitu Hmm. loh. Nah, Ya, seperti diungkap oleh Presiden juga, Presiden Jokowi bilang bahwa betul. kalau udah di level 16-nya jago, tapi nanti kalau di level U23-nya biasanya jadi melempem katanya begitu. Betul. Sepertinya kan gini, kok saya juga melihat kok kita ini seperti melupakan kejadian-kejadian yang sama beberapa tahun yang lalu gitu loh. Hmm, hmm, Ingat di eranya Evan Dimas gitu loh kan. Kita hmm. melihat di situ ada banyak pemain-pemain yang diharapkan bisa ini ya bisa berkembang dengan baik di level yang lebih atas. Ternyata kan di levelnya Evan Dimas yang muncul hanya Evan Dimas, kemudian Hans Samu, Ryuji Utomo. Mana kita lihat ada apakah Hargianto masih jalan? Apakah Zulkarnain Harmain gitu masih ada? Maldini Pali kemana gitu loh. Ini kan artinya dulu juga kan mereka sempat digadang-gadang ya akan Hmm, kemudian mendapatkan expose juga yang begitu besar. hmm, Bahkan sampai ada film diangkat ke dalam sebuah film mengenai hmm, ini perjuangan mereka. hmm. Kan akhirnya apa? Itu tidak menjadi apa-apa gitu loh. Hanya menjadi Kecuali monumen ya. ah, ah, tidak ada prestasi yang kemudian mereka raih setelahnya gitu loh. Hmm. Justru Padahal kok itu, tenggelam. padahal itu baru permulaan. Nah, bro, apa sih Betul. sebetulnya yang mengakibatkan hal ini, bro? Nah, itu dia. Kalau tadi Bro Eri bilang jangan-jangan ini adalah keputusan dari orang-orang di top level gitu loh. Di top level dari kepengurusan. Ya, Karena saya pikir kalau kita analisa ya, hmm, kemungkinan itu bisa aja gitu loh. Bahwa hmm, sebetulnya yang punya ambisi untuk mengangkat expose yang berlebihan terhadap U16 ini adalah orang-orang yang ada di kepengurusan PSSI sendiri. Misalkan ini kita hubungkan dengan rencana pemilihan ketua umum PSSI yang baru misalkan. tahun Kan depan ya. biasanya kan Hmm, biasanya setiap kali kepengurusan selalu akan ada ini ya semacam pertanggungjawaban.
Kalau mereka bisa katakanlah mention bahwa di kepengurusan saya U16 jadi juara AFF loh, gitu. Dan itu yang terus coba digaungkan ya, diperdengarkan terus ke masyarakat. Jadi masyarakat hanya melihat pada satu prestasi, satu momen, sementara masih panjang sebetulnya yang jalan yang harus dilalui oleh PSSI. Iya betul sih, kalau dilihat lagi, kalau mau dilihat lagi kemarin misalnya, wah Indonesia pertama kali masuk lolos kualifikasi Piala Asia, wah tambah lagi. Betul. Jadi memang ya, ada perkiraan ke arah sana, bro. Ya ini kan analisa liar kita ya, bahwa jangan-jangan ini ada kepentingan di belakang exposure yang berlebihan dari U16. Gitu. Ya, apalagi memang sebelumnya apakah ini ada hubungannya dengan akan ada perombakan formatur di kepengurusan PSSI tahun depan, atau hal-hal yang lain ya, kita juga itu kan masih spekulatif ya, bro. Ya, apalagi baru saja kan kemarin Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa siap untuk 2 periode, dan apakah itu ada kaitannya ke situ kan, itu kelihatannya seperti ada sambungannya kan, seperti itu. Apalagi kemudian waktu di acara penyerahan piala AFF juga kan juga mengangkat piala yang bersangkutan bersama dengan Pak Menpora gitu. Kan kelihatannya ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. Ya, apapun agendanya ya, saya pikir baiknya sih jangan mengorbankan anak-anak ini ya. Karena anak-anak ini kasihan kalau mereka sudah punya dilema yang sifatnya psikologis ya. Karena kalau kita melihat pada pengalaman sebelumnya kan memang kejadiannya seperti itu. Apakah kita akan mengulangi pengalaman yang sama, kesalahan yang sama? Ya jangan sampai gitu loh, bro. Ya. Itu pernyataan yang menarik. Bisa diulangi lagi, jangan sampai kemudian mengorbankan anak-anak kita ya. Betul. Demi untuk maju sendirian. Enggak sendirian sih. Seharusnya bawa semua ya. Sepak bola Indonesia harusnya yang dibawa naik semua kualitasnya. Betul, bro. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai overexposure yang terjadi di Timnas U16. Apakah Sobat sendiri setuju dengan apa yang kita ungkapkan tadi? Silakan tulis di kolom komentar, atau punya pendapat yang lain, silakan juga tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih, bro.